sukacita dengan rasa damai sejahtera daripada Tuhan. Kita yakin dan percaya ini bukan satu kebetulan, tapi semua dari anugerahnya Tuhan, sehingga kita bisa mengikuti ibadah pada sore hari ini. Oke teman-teman, kita mau sebelum melanjutkan ibadah kita pada sore hari ini, saya ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih anugerah penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bawalah kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah siapkan hati kami untuk lebih lagi masuk di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu memenuhi setiap kita. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kita sama-sama katakan dari awal lagi dengan kesungguhan hati kita. Biarlah kuasanya Tuhan selalu mengikuti kita. Nyata di dalam kelemahanku, Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana? Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat
kasih-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu selalu nyata, kuasa-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Biarlah kami mau rasakan bahwa kasih-Mu lebih besar dari segalanya Tuhan. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu selalu ada buat setiap kami Tuhan. Mari kita ketemu sama Tuhan lebih lagi. Kita mau rasakan hadirat-Nya sore hari ini. Kami rasakan hadirat-Nya, kami rasakan hadirat-Mu memenuhi hati kami. Kau gunung batu kami, kubu pertahanan kami. Haleluya, Kaulah perisai kami Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau. Di dalam hidup kami, kita mau rasakan hadirat-Nya memenuhi setiap kita, menjamah setiap kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan, Engkau tetap sama Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawalah kami untuk lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau memuji, kami mau meninggikan nama-Mu, biarlah semuanya itu bisa berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Oke teman-teman, kita mau memuji Tuhan ya. Kita mau nyatakan kasih-Nya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita yakin bahwa Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga sekarang dan sampai selama-lama. Di bumi di surga bertata, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita yakin dan percaya Raja di atas segala rajaannya, Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Serukan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita mau ulangi dari awal lagi ya. Kita mau rasakan bahwa hadiratnya Tuhan memenuhi setiap kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan.
Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Sekali lagi, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Sekali lagi, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Sekali lagi, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Sekali lagi, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan Allah kita. Oke, kita mau saatnya kita mau masuk lebih lagi di dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita mau mencari setiap wajah-Nya Tuhan. Kita minta biarlah sore hari ini kita fokus hanya satu tujuan. Kita fokus sama Tuhan. Tuhan, inilah rinduku Tuhan. Biarlah hari ini nama Tuhan aja yang dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan atas segala-galanya. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Berikan Roh Kudus-Nya Tuhan, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya.
katakan dari awal lagi dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, ditinggikan, dimuliakan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu Tuhan, bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kita mau ulangi dari awal lagi. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu Tuhan, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang kami sembah di bumi dan di surga. Kau tetap Allah, Allah yang mengasihi kami, Allah yang melindungi kami. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia, Kaulah sumber kekuatan kami, tempat perlindungan kami, tubuh pertahanan kami. Selamanya kami sembah Kau, selamanya kami tinggikan. Haleluya. Tiada yang lain, hanya Kau Yesus.
hadiratnya, rasakan hadiratnya, memenuhi setiap kita. Rasakan hadiratnya, rasakan hadiratnya. Oh, ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu dekat kepadamu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Sore hari ini, biarlah lawatan-Mu terjadi pada kami. Biarlah curahan-Mu mengalir di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh rasakan bahwa Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa. Engkau Allah yang kami sembah Tuhan, dulu dan sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau juga yang akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apapun yang akan disampaikan, itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Oke, shalom, selamat sore teman-teman. Sebentar ya, saya share screen saya dulu. Oh no. Oke, sudah terlihat? Bisa kasih suara saya sudah jelas terdengar teman-teman? Sudah Kak. Oke, thank you. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah topik yang baru. Kita punya tema besar bulan ini adalah leadership, plesetan dari leadership, seperti itu ya. Tetapi saya suka ladder karena ladder itu artinya adalah tangga. Jadi kita sama-sama mau belajar gimana sih kita itu bisa dengan leadership, kita bisa naik tangga di dalam kehidupan kita. Kita bisa upgrade di dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang yang nggak punya skill ini, tetapi karena kecelakaan sejarah, mereka ada di dalam posisi untuk memimpin. Jadi hari ini saya mau jelaskan bedanya antara pemimpin dan orang yang memang ada di dalam posisi memimpin. Sebetulnya nggak sama. Jadi gitu, ada orang yang memang pemimpin meskipun dia tidak dalam posisi memimpin, tapi sebetulnya dia punya pengaruh yang luar biasa. Tetapi ada orang yang posisinya memimpin, tetapi dia malah merugikan bagi orang-orang yang dia pimpin, bahkan organisasinya secara luas, seperti itu. Kita belajar ya, hari ini kita mau sama-sama mengosongkan diri kita mau belajar. Saya nanti bagi jadi 3 part. Yang pertama kita ngomong apa sih kepemimpinan menurut Alkitab, lalu yang kedua kita akan dengarkan sharing dari salah satu dari kalian, tentang leadership yang dia pahami. Saya nggak kontrol dia akan ngomong apa, misteri guest-nya nanti. Tapi part of leadership adalah kalian cukup mengenal pribadinya kadang-kadang. Kontennya terserah orangnya. Dia mau pakai style apa terserah. Jadi saya mau praktek ya. Saya nggak deg-degan juga karena saya tahu siapa yang akan menyampaikan. Tapi saya biarkan kontennya apa, saya nggak ngerti. Nanti kalian juga sama surprise-nya dengan saya nggak ngerti juga. Tetapi kita di part yang ketiga, kita akan belajar tentang bagaimana kita menjadi leader, bagaimana cara kita menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita memimpin bukan dengan teriak-teriak, minta orang lain menghormati kita, tetapi kita memimpin karena orang-orang ingin untuk ikut dengan apa yang kita lakukan. Gitu ya. Oke, saya mulai dari slide yang pertama. Teman-teman kalau yang suka catat puji Tuhan teman-teman bisa catat, nanti nggak usah catat yang ada di slide, karena yang ada di slide pasti saya share nanti di grup. Catat apa yang nanti menurut teman-teman penting, apa yang muncul di dalam pikiran kalian, jadi gitu ya. Kalau di DLC kalian nggak perlu catat ini karena slide-nya tidak pernah dijual, jadi kalian bisa dapat
Nanti pembicara-pembicara lainnya kan juga biasanya selalu share PDF atau apapun itu yang nanti bisa dikasih ke kalian. Jadi nggak perlu untuk catat yang ini, catat yang teman-teman dapat dari Tuhan apa, atau mungkin kakak-kakaknya ngomongin apa, teman-teman dapat sesuatu bisa dicatat. Leadership adalah seni untuk mempengaruhi yang tidak ada hubungannya dengan gelar atau jabatan. Seringkali kita akan ngomong ini ya, kalau saya nggak punya gelar, saya nggak punya jabatan, saya ini siapa kak? Saya ini nggak bisa merintah-perintah orang, saya ini bukan pimpinannya mereka. Banyak orang tidak dalam posisi itu, tetapi dia jadi leader yang sangat efektif sebetulnya. Dalam for good and for bad, ada orang yang bisa memimpin untuk menuju kebaikan, demikian juga ada orang yang memimpin menuju ke arah yang lebih buruk. Gitu ya. Nggak percaya, kalau kalian punya adik, atau kalian belum banyak yang punya anak ya. Kalau kalian punya adik kecil, yang kemudian ketika liburan keluar kota, tiba-tiba adik kalian nangis. Wah, nggak karu-karuan nangis tantrum sepanjang perjalanan, sehingga perjalanan kalian ke Bali misalkan nggak bisa dinikmati. Sebetulnya adiknya itu sudah sedang jadi pemimpin karena dia mempengaruhi mood seisi mobil supaya ikut dengan moodnya dia. Jadi gitu ya. Jadi dia punya value, lalu kemudian value-nya ditularkan pada kita untuk jadi nggak enak hati pokoknya gitu ya. Kalian makan ayam sudah kerasa kayak kerikil. Pernah mengalami yang seperti itu? Kalian kumpul dengan orang-orang yang toksik, tiba-tiba orang itu kalian kesedot sama orang itu, dan orang itu jadi leader kalian tiba-tiba, kalian akui nggak akui, atau kalian punya teman yang sangat luar biasa bisa mempengaruhi dalam hal seperti ini, bikin kalian selalu FOMO all the time, karena kerjaannya setiap hari di Instagram pamer foto, gitu ya, aku baru beli Rolex nih, Rolexnya seharga mobilnya papa mama kalian misalkan seperti itu, atau lagi makan bistik ini, lagi makan wagyu, sementara kamu lihat di meja ada empalnya aja udah puji Tuhan gitu ya. Yang ini kok setiap hari makan wagyu, setiap hari makan sesuatu yang kita barangkali setahun sekali nggak pernah. Disconnect. Iya, oke. Terus. Jadi itu teman-teman. Jadi ada orang-orang yang memang bisa mempengaruhi. Tetapi untuk hal yang baik, kalian punya teman nggak di kelas kalian yang sebetulnya karena kebaikannya dia mempengaruhi seisi ruangan. Saya punya teman yang seperti itu. Jadi begini, ketika dulu setiap kami, kalau pagi-pagi saya pada waktu seusia kalian, saya suka main sepak bola, tiba-tiba ada satu teman saya bertobat nih, dia nggak main sepak bola, ketika dia datang pagi-pagi, dia tiba-tiba belajar. Dia tiba-tiba mengerjakan tugas. Kami semua jadi malu dengan sendirinya gitu. Kami semua jadi gak enak hati kan. Kita ini kok merasa seperti seperti narapidana gitu, seperti orang jahat sekali. Kenapa kok nggak ikut sama orang yang baik? Tiba-tiba kami terpengaruh. Kami jadi ikut jadi orang-orang baik juga. Nah, makanya kita berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, leadership itu seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan gelar atau jabatan. Orang yang punya pengaruh kemudian diberi jabatan itu hanya akan memperbesar. Itu ya. Jabatan, uang, gelar itu sebetulnya cuma memperbesar segala sesuatu. Orang yang toksik dikasih jabatan tambah toksik, teman-teman. Ya. Orang yang memang baik, orang yang punya dedikasi, dikasih jabatan, tambah punya dedikasi. Dulu ada peribahasa seperti ini, saya lupa yang tulis siapa. Kalau ingin tahu orang itu sebenarnya seperti apa, beri dia kuasa, gitu ya. Kalau kalian sombong sekarang karena nggak ada yang disombongkan, nggak bisa disombongin gitu ya. Tiba-tiba kalian punya kuasa, wah langsung. Yang kecil-kecil kalian remehkan, kalian ngomong dengan jahat dan sebagainya. Ya, saya berharap nggak ada yang seperti itu. Berikutnya, nah kita akan belajar dari satu pemimpin yang menurut saya kisahnya menarik. Saya bacain dulu ya, nanti baru saya terangkan ya. Bilangan 11 ayat 14-15. Ini Musa yang ngomong seperti ini. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebab terlalu berat bagiku jika engkau berlaku demikian kepadaku. Sebaiknya engkau membunuh aku saja. Loh, lihat, Musa sampai ngomong kayak gitu. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu supaya aku tidak harus melihat celakaku. Bahasa Inggrisnya ini sangat-sangat
sangat-sangat Hollywood sekali. Musa itu berkata seperti, just kill me God. Seperti itu dia. Aku bunuh saja aku Tuhan. Bunuh saja daripada aku memimpin orang-orang yang rewel-rewel ini. Aku bunuhan saja. Saya berharap pemimpin-pemimpin di DLC gak ada yang ngomong kayak gini ya. Gitu ya. Tetap happy-happy ya. Jadi kalau Musa ini saking burn out-nya, kepalanya saking panas. Tahu nggak orang Israel waktu itu komplainnya kenapa? Ini saya catat beberapa. Kalian bisa lihat di Bilangan 11. Kalian pasti ngakak-ngakak seperti saya. Orang Israel itu kangen. Di Mesir itu mereka bisa makan ikan gratis. All you can eat. Gitu ya. Ikan oke lah, ikan itu ada yang ikan yang mahal kan ya, ada salmon. Mereka kangen apa lagi teman-teman? Yang kedua mereka kangen sama mentimun ya. Ada yang di sini kangen sama mentimun? Aduh Kak, aku kangen sekali sama mentimun ya elah. Jangan kayak orang susah lah ya, mentimun itu banyak di pasar ya. Yang kedua mereka kangen sama apa? Semangka. Jadi orang Israel itu demo sama Musa karena kangen sama mentimun, semangka dan ikan. Bayangin Musa stres banget gitu ya. Kumpul sama orang yang setiap hari ngomong, berikan kami semangka, berikan kami semangka. Bikin umbul-umbul, timun. Padahal ya seperti apa, seperti itu loh. Ketika Musa ngelihat mereka, ya gimana ya orang-orang ini ya. Sehingga sampai Musa berkata sama Tuhan, Tuhan just kill me. Aku nggak kuat, bunuh saja saya. Ini menggambarkan sebuah message bahwa jadi pemimpin ketika kalian nanti di atas itu nggak gampang sama sekali. Jadi jangan buru-buru minta Tuhan, aku pengen jadi orang besar nih, aku pengen jadi bos nih. Saya kenal beberapa pengusaha yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Dia bilang sama saya, aku meskipun liburan ke luar negeri, pikiran saya tetap di Surabaya. Seperti itu. Dia nggak bisa liburan. Kenapa? Karena ada aja yang dipikiri. Jadi nggak semudah itu Ferguson. Nggak segampang itu ternyata. Kalau kalian nggak mempersiapkan diri kalian sekarang, kalian nggak punya basic yang kuat. Nanti begitu sampai di atas, angin menerpa luar biasa, dan itu malah jadi disaster. Nah, memimpin orang lain itu susah, teman-teman. Saya akui, susah sekali memimpin orang lain, tetapi lebih susah memimpin diri kita sendiri. Mungkin ada beberapa yang nggak aminkan. Ya, saya nggak amin sih, Kak. Saya lebih gampang memimpin diri saya sendiri sih. Ya, puji Tuhan. Tetapi bagi saya secara pribadi, saya bisa ngomong sama kalian, lebih susah memimpin diri saya sendiri. Karena apa yang kita lakukan, itu seringkali on cam, off cam. Betul ya? Saya nggak selalu on cam di depan kalian kan. Kalau di Zoom saya on cam. Tetapi seandainya saya ketika nanti selesai DLC, saya maki-maki Kak Fani, kamu tahu? Saya nggak pernah lakukan itu sih. Ini ada orangnya di sebelah saya. Dia nggak pernah saya maki-maki. Seandainya saya lakukan itu, kalian nggak tahu juga kok. Iya kan? Seandainya Kak Hendro yang baik hati dan tidak sombong itu, ketika selesai seperti ini, Kak Lisa tiba-tiba dibentak, ayo kamu bersihkan seluruh rumah ini. Jangan berhenti kalau belum selesai. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Cuma Tuhan dan kita. Tapi kalau di depan kalian kan bisa kan kita kan? Tapi kita nggak ada yang model seperti itu. Percayalah, saya mengenal kakak-kakaknya secara pribadi. Saya mau katakan seperti ini. Susah memimpin diri kita sendiri. Karena seringkali orang nggak ngelihat kita. Seringkali orang itu, kita jadi off cam di hadapan orang. Meskipun banyak yang on cam ya, artinya begini. Banyak orang yang suka share kan, gitu ya. Meskipun kakak-kakak di sini nggak banyak yang seperti itu. Tapi kalaupun iya nggak apa-apa loh, itu nggak salah juga. Ada banyak yang suka share, aku lagi makan di mana, seperti itu nggak apa-apa sih. Tetapi meskipun begitu, hal-hal yang paling buruk di dalam diri kita kan nggak kita share sama orang. Apalagi pikiran saya, kalian bisa baca pikiran saya. Even Deddy Corbuzier nggak bisa baca pikirannya orang. It's just a trick gitu ya, cuman trik. Kamu nggak bisa baca pikiran saya, kamu nggak bisa Yosua tiba-tiba ngomong sama saya, Kak Dendi lihat mata saya bisa baca pikirannya. Nggak bisa. Apa yang ada di pikiran saya, itu milik saya. Makanya lebih susah. Lebih susah. Yang cowok-cowok yang sudah mulai gede, Alkitab berkata, jangan kamu mengingini wanita. Gitu ya. Susah nggak? Susah.
Tanya sama Kak Hendro, susah nggak? Susah. Saya kalau ke mall lihat ada yang menggoda-menggoda seperti itu, saya langsung aja ngomong istri saya. Saya langsung lihat handphone seperti itu. Supaya apa? Supaya nggak kepikiran. Susah memimpin diri sendiri. Makanya kita harus fokus dengan memimpin diri sendiri. Ya, kita hari ini belajar tentang memimpin diri sendiri di part yang pertama ini. Nah ini keren sekali. Ini syarat untuk menjadi penilik jemaat. Jadi kalau kalian mau jadi pemimpin menurut Alkitab, ini adalah syaratnya. Kalau yang belum bisa dilakukan nggak apa-apa gitu ya. Ada tulisannya suami satu istri, nggak usah dilakukan dulu karena belum menikah. Penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri artinya dia orang yang faithful, orang yang setia. Yang berikutnya dapat menahan diri, penguasaan diri. Yang berikutnya bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, ya, nggak pelit. Orang suka memberi tumpangan itu kan, cakap mengajar orang. Jadi bukan khotbah ya, ngajarin ya. Kalau ngajarin matematika 1 lawan 1 itu mengajar. Ini nggak dibilang berkhotbah, no, mengajar. Bukan peminum. Peminum ini bukan oh berarti mulai sekarang saya nggak mau minum aqua, Kak. Bukan. Ini peminum alkohol, peminum anggur, artinya orang yang suka mabuk-mabukan. Yang berikutnya bukan pemarah, nggak suka marah. Yang berikutnya melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Berikutnya kepala keluarga yang baik. Nah ini kalian belum jadi kepala keluarga, tapi perhatikan yang berikutnya, disegani dan dihormati. Kalian disegani dan dihormati nggak di dalam komunitas kalian? Di dalam komsel kalian, kalau orang dengar nama kalian itu bawaannya kesel atau bawaannya happy? Saya kalau dengar ada beberapa nama dari kalian, saya happy, to be honest. Tetapi ada beberapa dari teman-teman yang begitu saya dengar namanya, saya langsung ngelus dada. Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini Tuhan? Nah ini, disegani dan dihormati. Bagaimana sih orang itu mikir tentang kita? Kita nggak bisa kontrol pikiran orang, yes saya setuju. Dan kita nggak hidup dengan itu, saya setuju sekali. Tetapi kita juga harus ngerti kenapa kok orang mikir seperti itu terhadap diri kita. Kita nggak boleh saya nanya sendiri. Saya kan hidup dengan Tuhan saja, Kak. Jadi saya mau berbuat apa, kayak saya mau salto-salto waktu ibadah DLC, kayak saya mau melakukan hal-hal yang nggak jelas selama ibadah dan sebagainya. Itu urusan saya dengan Tuhan. Nggak bisa kayak gitu loh. Tuhan juga berikan kita standar untuk disegani dan dihormati. Meskipun kamu kecil, apakah orang itu respect dengan kamu? Beberapa orang yang di dalam DLC, saya kasih salah satu contoh adik saya yang cukup junior di sini, Yosua. Saya respect sekali dengan Yosua, jujur. Setiap kali saya kasih tugas bagaimanapun dia pasti lakukan dengan kemampuannya, gitu. Meskipun kadang-kadang ada yang perlu ditingkatkan, nggak apa-apa. Yang penting dilakukan dulu. Saya respect dengan Yosua. Meskipun usianya jauh lebih kecil barangkali dari sebagian besar dari teman-teman yang lain. Tapi it doesn't matter gitu loh. Dia mendapatkan segan dan kehormatan dari saya. Saya segan dan hormat dengan dia. Jadi nggak melulu orang yang disegani dan dihormati itu selalu nama belakangnya selalu YTH ya teman-teman. Yang terhormat Bapak Ibu Tika dan sebagainya, nggak harus seperti itu. Tetapi kita harus melakukannya dengan sederhana sebetulnya, seperti itu. Nah, sebentar ya. Nah ini, meanwhile kita ingin langsung mengerjakan hal yang besar, tetapi Tuhan lebih suka kita berproses lebih dulu. Kita kan pingin ya, kita langsung dipromosikan jadi orang yang besar, langsung mimpin orang banyak, langsung bisa tampil di mimbar, tampil di mana-mana. Sementara Tuhan itu lebih suka kita berproses lebih dulu loh. Karakter kita itu lebih penting bagi Tuhan. Sebelum Tuhan bisa pakai Musa, Tuhan itu proses Musa di dalam gurun itu untuk waktu bertahun-tahun. Dia proses Musa belasan tahun di sana. You name it lah, siapapun pemimpinnya. Daud, langsung dia jadi raja? Enggak, dia jadi buronan dulu.
Dia harus nyamar jadi orang gila dulu. Tuhan mau proses dulu, nggak langsung gede. Ya, saya berhenti di part 1 sampai sini. Saya minta tolong untuk misteri guest-nya, silahkan untuk menyampaikan apa yang Tuhan kasih kepada kamu. Kalau saya mau menampilkan misteri guest-nya, ini saya harus stop dulu ya, stop share screen dulu ya, Kak Hendro ya. Iya Kak Dendi, harus stop share dulu. Oke, silakan Aaron. Apakah sudah siap? Ya, halo Kak. Selamat sore Oke. semuanya. Bisa dengar suara saya? Ya. Jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan leadership atau apa sih yang dimaksud dengan leader. Jadi leader atau leadership itu sebenarnya memiliki karakter yang sama. Jadi leadership kita memimpin. Kita memimpin seseorang untuk bisa kita bawakan kepada suatu pengaruh yang lain gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya ambil ada 4 poin ya. Ada 4 poin, yaitu ada getting things down, yang artinya yaitu kita mencapai hasil melalui orang lain. Jadi contohnya saya ya, jadi saya mau untuk orang lain ini bisa menjadi seorang pemimpin, nah saya harus terlebih dahulu memimpin orang itu. Jadi kita saling memimpin satu sama lain. Jadi bukan hanya saya hanya memimpin si A. Nah tapi enggak seperti itu, kita saling memimpin. Aku memimpin si A memimpin aku. Jadi kita saling mendukung. Supaya apa teman-teman? Kita mempunyai suatu karakter yang baik. Dan yang kedua, kita menggerakkan orang lain untuk mencapai suatu apa yang dia mau. Jadi contohnya mungkin dia kadang-kadang dia merasa minder, kadang-kadang ya aku nggak berani dalam memimpin, aku nggak berani dalam mengambil suatu keputusan yang pasti. Tetapi kita menggerakkan orang itu, kita mau mendukung, kita mau mendorong agar dia bisa berani untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Dan yang ketiga, pemimpin itu sangat pengaruh dan juga itu tidak lebih dan tidak kurang. Jadi pemimpin ini dia sangat pengaruh teman-teman. Jadi apa yang tadi sudah disinggungkan oleh Kak Dendi terlebih dahulu. Jadi pemimpin itu kita memimpin orang ya. Jadi saya contohnya memimpin Gabriel. Ya, berarti Gabriel ini dia udah bisa mempengaruhi ya. Saya sudah bisa jadi dia harus seperti ini karakternya harus seperti gini, karakternya harus seperti gini, supaya ketika dia punya suatu basic, dia punya suatu kemampuan sehingga dia bisa memimpin si B lagi. Jadi gitu, jadi turun temurun. Jadi dia memimpin satu sehingga dia bisa memimpin yang lebih banyak lagi teman-teman. Yang keempat, pemimpin itu bisa dibilang dalam kata influence atau dalam arti mempengaruhi atau memotivasi atau juga bisa mengarahkan orang lain itu untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Ya teman-teman. Jadi pemimpin itu sangat mempengaruhi kita teman-teman. Ya, jadi ketika kita mau menjadi pemimpin, kita harus bisa memimpin diri kita. Oke teman-teman, di sini saya akan cerita bagaimana saya menjadi seorang pemimpin. Pada waktu saya SMP kelas 2, saya di Papua dan kebetulan saya SMP-nya SMP Katolik, SMP YPPK Santo Don Bosco. Nah, di situ saya terlibat dalam suatu organisasi. Yaitu OSIS. Dan saya kebetulan dipilih untuk memimpin di bidang politik dan juga negara. Dan teman-teman di situ saya merasa saya nggak bisa gitu, nggak mampu. Saya kan nggak punya kemampuan dalam itu. Tetapi satu hal yang saya katakan, masa orang lain bisa, saya tidak bisa untuk memimpin semuanya. Nah pada akhirnya teman-teman saya berani, saya mau untuk memimpin orang lain kepada itu. Dan akhirnya saya bisa day by day, hari demi hari, saya bisa memimpin, saya bisa berjalan, saya bisa memimpin. Oh ya kamu harus gini. Jadi kita mempunyai suatu kelompok. Dan saya memimpin, oh iya jadi kalau kita mau digini, jadi harus kita mempunyai suatu argumen, kita harus punya suatu kelompok. Sehingga ketika kita mau menyampaikan apa yang kita atau opini, kita bisa menyampaikan kepada orang itu juga dengan jelas. Jadi gitu teman-teman. Jadi selanjutnya ya dan juga saya kebetulan menjadi bendahara sekolah dan juga sekretaris. Jadi itu plus-nya lagi. Ya, di situ saya merasa waduh, saya nggak bisa. Ini tambah beban saya tambah banyak.
ini gimana caranya? Tapi saya mau melatih. Saya mau melatih untuk menjadi seorang leadership atau seorang pemimpin yang baik. Dan pada akhirnya teman-teman, saya bisa memimpin, saya bisa rapat, saya bisa mengajak rapat OSIS, saya bisa mengajak rapat guru-guru, dan saya punya keberanian. Kalau dia bisa, berarti saya juga bisa. Dan akhirnya teman-teman, saya bisa mengcover semuanya itu, dan pada akhirnya setelah itu SMP kelas 3 saya, puji Tuhan, saya dapat sertifikat dalam bidang pengurusan di OSIS. Dan puji Tuhan, saya juga mendapatkan yang terbaik juga untuk dalam bidang kepemimpinan itu. Jadi kesimpulannya itu maksudnya, jadi pemimpin itu kita bisa membawa orang lain, bisa menjadi seorang pemimpin, bukan hanya kita, tapi kita bisa mempengaruhi atau bawaan-bawaan kita nanti. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberkati teman-teman. Terima kasih. Oke, thank you Ron. Kak Dendi. Sebentar ya, saya share screen lagi, saya lanjutkan. Nah, berikutnya saya mau di dalam yang kedua ini saya awali dengan sebuah cerita. Baru minggu lalu ada seorang anak buah saya di kantor yang dari daerah lain. Dia ngomong sama saya, Ko, dia panggil saya Ko, seharusnya Pak, tapi enggak apa-apa. Sembarang saya kalau di kantor dipanggil apa. Dia bilang, aku nggak kuat, aku mau resign. Dia bilang seperti itu. Pusing lah saya karena ini waktu pandemi, nggak gampang cari orang. Dan ketika saya tanya-tanya lagi, kamu mau ngapain setelah kamu nggak kerja di tempat ini? Dia bilang, saya capek, saya mau istirahat di rumah. Seperti itu. Kalau sebagai seorang bos, saya ACC aja, nggak apa-apa. Tetapi sebagai seorang, kalau kamu ngomong sebagai seorang leader, saya harus memikirkan orang itu lebih dari sekedar job desk-nya orang tersebut. Jadi saya mulai ngerayu dia, saya mulai ngejak ngomong dia, saya mulai telepon beberapa orang untuk mempertahankan orang ini. Karena reason dia ingin berhenti tidak tepat. Jadi saya repot minggu lalu ngurusin satu orang ini. Dan bagi saya, nggak apa-apa, bagi saya ini work karena orang ini cukup baik kinerjanya. Dan bukan hanya itu, sebetulnya potensinya besar sekali. Tetapi seringkali memang kalau anak muda, apalagi seumuran teman-teman di DLC, biasanya darahnya masih panas. Masih suka muncrat-muncrat gitu ya. Sering, wah kalau marah, aku berhenti aja Kak, wis nggak ke gereja, aku nggak ke DLC. Aku tidak mau lihat mukanya Kak Tika lagi mulai sekarang. Gitu. Jangan gitu ya. Mulai sekarang kita belajar, kita bisa lebih adem. Nah, berikutnya pemimpin itu nggak boleh unpredictable. Pemimpin nggak boleh kalian jadi orang yang tidak bisa diprediksi. Karena pemimpin yang unpredictable adalah orang yang tidak bisa diikuti orang lain. Orang yang selalu minta dimaklumi tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Coba, yang anak-anaknya Kak Hendro, kalian kalau mau ngomong sama Kak Hendro pernah bertanya-tanya gini nggak? Ini Kak Hendro moodnya lagi baik nggak ya? Atau kalau kamu ketemu sama Kak Dendi, kalian tanya nggak? Ini Kak Dendi moodnya lagi baik nggak ya? Kok rasanya nggak? Karena kami bukan orang yang moody seperti itu. Saya ngomong sama Kak Hendro kapan saja ya, nggak pernah Kak Hendro ngomong sama saya, wes yo aku gak gelem nih, nggak pernah. Ya Kak Hendro ya kayak gitu. Ya. Kalau kalian itu tipe orang yang moody, naik turun, kalian nggak bisa jadi seorang pemimpin. Karena orang-orang yang di bawah kalian pasti stres. Orang untuk mengikuti sesuatu, mereka perlu melihat yang namanya pattern. Perlu melihat yang namanya pola. Gitu. Kalau kalian punya pola, kalian bisa diikuti. Nah, misalkan di Komsel, di live group saya terapkan seperti ini. David, kamu bikin jadwal. Saya sudah bikin polanya seperti itu. Tapi kalau saya ini orang yang tiba-tiba suka berubah gitu ya, kurang 5 menit komselnya dimulai. Oke, nanti komselnya kita nonton film ya, semua jadwalnya kita bubarkan. Hore, seperti itu. Lama-lama yang ngikutin saya bingung semua kan. Makanya jadi pemimpin harus bisa predictable. Nggak boleh sampai orang-orang di sekitar kalian bertanya-tanya, ini Clever lagi moodnya lagi bagus nggak ya? Aku takut dong mau ngomong sama Clever. Nanti kalau moodnya jelek, dia bisa marah dengan konten ini. Nggak boleh. Kalau kalian, orang-orang di sekitar kalian
kasih kalian pendapat seperti itu, wah itu bahaya sekali. Kalian nggak bisa go to the top. Kalian nggak bisa jadi orang yang memimpin. Jadi iseng-iseng nanti ya, tanya sama orang-orang yang ada di sekitar kalian ya, di WA boleh kan, kita nggak ketemu secara fisik. Tanya aja seperti ini, kamu sering kali mempertanyakan mood saya nggak ya? Apa saya ini orang yang lebih stabil? Kapanpun kamu bisa hubungin saya. Tapi kalau pendapatnya teman-temanmu, iya aku kalau mau menghubungi kamu itu aku tanya sama Tuhan dulu, kamu tuh lagi enak enggak hatinya? Wah itu jadi bahaya. Gitu. Kita jangan-jangan jadi orang yang sampai akhirnya nggak ada orang yang bisa mengikuti kita. Yang berikutnya, nah ini, lakukan value kalian dengan konsisten. Kalau kita punya value yang nggak konsisten, artinya value-nya berubah-berubah terus, orang yang di belakang kalian bingung, orang yang di sekitar kalian juga nggak bisa mengenali kalian sebagai pemimpinnya. Ini sebuah clue ya. Kalau kalian ingin jadi pemimpin dimanapun kalian berada, kalian coba terapkan ini. I don't know, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, mungkin dalam 6-7 tahun terakhir, setiap kali saya ikut di dalam sebuah departemen, di sebuah lembaga, hampir selalu saya selalu ditawari sebagai sebuah posisi. Ada beberapa yang posisi orang nomor 1, posisi orang nomor 2, menjabat ini, menjabat itu. Gampang sebetulnya. Dulu pendiri bangsa kita Bung Karno, di luar ini dulu ya, dia kasih clue gini, gimana caranya kalian jadi orang paling pintar di dalam ruangan. Dia kasih clue seperti ini. Kalau kamu tahu tentang topik itu, ini catat nggak apa-apa ya, kalau kalian tahu tentang topik itu, ngomonglah pertama. Kelihatan paling hebat soalnya gitu ya, ngomong pertama. Tapi kalau kalian nggak tahu tentang topik itu sama sekali, ngomonglah yang terakhir. Ambil kesimpulan dari semuanya yang pinter-pinter tadi, omongkan di terakhir. Wah, ini luar biasa pinter. Padahal kita cuma ambil kesimpulan saja. Jadi itu dari Bung Karno itu. Makanya dia selalu di mana-mana dia selalu jadi yang nomor 1 kan. Dia selalu jadi ketua. Ternyata sederhana ya. Dia melakukan yang sederhana itu. Saya juga nyontoh Bung Karno sih. Kalau saya nggak ngerti apa-apa gitu ya, ya saya toleh di awal. Lalu kemudian di tengah-tengah, oke, saya mulai ngerti ini. Di terakhir saya kasih kesimpulan, wah, tepuk tangan. Padahal ya omongannya mereka sendiri, saya coba ulang lagi seperti itu. Dan itu easy gitu loh. Tapi banyak orang tidak menerapkan. Banyak orang nggak ngerti apa-apa tapi minta ngomong pertama. Nah itu masalahnya. Lakukan value kalian dengan konsisten. Value itu apa? What you stand for. Apa yang kalian pertahankan. Yang kedua, what you work on. Apa yang kalian terus-menerus untuk lakukan. Yang berikutnya, what you say no to. Apa yang kalian tolak untuk value itu. Value saya yang barangkali teman-teman paling tahu, saya itu orang yang on time. Saya mungkin bagi orang lain tidak masalah besar untuk telat, tapi bagi saya masalah gede. Bagi saya masalah gede. Saya bisa tegur orang secara personal hanya karena orang itu telat. Bagi saya itu value yang luar biasa besar. Dan ketika ada di beberapa tempat, termasuk di LC, tantangan loh seringkali itu menantang diri saya sendiri. Kenapa? Tadi jam 3:30 tahu nggak yang gabung berapa? Saya catat 16 orang. Kalau kita mau nunggu teman-teman sampai penuh, kita bisa mulai telat 10 menit. Dan itu nggak sesuai dengan value DLC. Kita mau jadi orang yang setia dengan perkara kecil. Waktu itu perkara kecil, tapi kita mau setia dengan itu. We don't care gitu ya. Kalau ada salah seorang pendeta yang bilang gini, kita harus lebih menghargai akan orang yang sudah pasti datang, yang sudah menantikan, daripada orang yang belum tentu datang. Iya kan? 16 orang yang tadi itu sudah pasti ada, sudah pasti datang. Ya, mereka sudah login, sudah ganteng, meskipun ada beberapa yang off cam sih. Saya harapkan minggu depan sudah mulai on cam ya. Ini part of leadership kan, kita mau mau dorong teman-teman yang lain supaya mau on cam. Tapi minggu depan kita on site ya, kita hybrid ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus melakukan value kita itu dengan konsisten. Sampai nggak usah kita omongkan, orang lain sudah tahu value kita apa. Kebanyakan anak-anak saya tahu, kalau saya janjian jam 3, saya pasti jam 3.
Saya nggak pernah ngomong jam 3 waktu jogger, nggak. Datangnya jam 3 lebih 15, 3 lebih 30, saya nggak pernah lakukan itu. Kecuali ada something yang major gitu ya. Yang beneran major, saya sakit perut apa ya nggak tahu gitu ya. Cuman kalau untuk karena saya telat bangun, untuk traffic yang bisa saya kelola sebetulnya, saya nggak pernah buat seperti itu. Berikutnya, nah ini, seorang leader itu harus punya high commitment tapi punya low maintenance. Artinya apakah komitmennya harus gede? Bukan karena diperintah tok, tapi karena kalian punya value. Artinya begini, orang yang punya high commitment, misalkan kalian tergabung di dalam tim pemuji, ya habis-habisanlah untuk pemuji. Jangan jadi mediocre. Saya punya prinsip seperti ini, lebih baik kita itu jadi excellence di sedikit posisi, daripada kita jadi mediocre di banyak posisi. Di dalam pelayanan Kristen semuanya ada namamu. Tetapi yang paling sering bolos juga kamu juga. Yang paling tidak berprestasi ya kamu juga. Buat apa? Gitu ya. Bukan hanya di Kristen, mungkin di gereja di Surabaya Timur ini ada namamu semua. Gitu. Tetapi paling bocah ya kamu juga. Buat apa? Gitu ya. Kita perlu high commitment. Kalau kalian berkomitmen sama satu, lakukan yang terbaik. Saya nggak apa-apa kalau setelah ini ada beberapa orang yang mundur dari beberapa pelayanan. It's okay, mundurlah. Ngomong yang baik sama pemimpinnya, saya sudah nggak excellence di sini, saya mau fokus di dalam A, B, C. Oke, do it. Jangan jadi mediocre mulai sekarang. Kalau kalian ingin jadi tim doa yang betul. Gitu, jangan separuh-separuh, gitu ya. Jangan suam-suam kuku nanti dimuntahkan. Yang kedua, low maintenance. Artinya gini, kalian itu nggak perlu minta orang lain untuk maintain diri kalian. Beberapa dari kalian tahu kalau mama saya kemarin operasi. Saya ninggal mama saya di rumah sakit, nggak ada yang jaga sekarang. Nanti setelah ini selesai beberapa, saya berangkat lagi ke rumah sakit. Puji Tuhan rumah sakitnya di Mitra Keluarga Kenjeran. Jadi dari rumah saya jalan kaki itu 5 menit. Serius 5 menit. Jadi saya jalan kaki aja, saya nggak naik kendaraan. Kalau ke rumah sakit ke mama saya. Karena dekat sekali rumahnya dari rumah saya yang sekarang. Saya nggak minta orang lain untuk menggantikan saya berkhotbah untuk kalian. No, nggak mau. Meskipun kalau saya minta tolong sama Kak Hendro, 100% dia mengerti. Saya tahu Kak Hendro seperti apa hatinya gitu ya, lembut, tidak sombong, murah hati. Tetapi saya nggak mau untuk melakukan itu. Karena saya orang yang low maintenance. Kamu nggak perlu ngingetin saya. Nggak perlu make sure saya. Kak Dendi besok, Kak Dendi pelayanan ini, nggak perlu. Saya kalau ke kota-kota lain, ada orang yang nawarin saya mau jemput, nggak usah, kamu kerja saja. Karena ada Grab kan, saya bisa naik something. Kamu nggak usah jemput saya, nggak usah layani saya. Pak Dendi nanti malam-malam mau diajak makan, nggak usah. Di depan hotel saya ada warung, saya bisa makan di situ. Saya low maintain, saya nggak mau. Apalagi dibawa-bawain tas apa, aduh nggak usah. Gitu ya. Jadi orang yang low maintain. Orang yang low maintain bisa Tuhan pakai dengan luar biasa. Karena nggak ngerepotin orang. Kita cepat aja. Serving is the way to leadership. Leader itu pekerjaannya mendengar dan melayani. Bukan bicara. Kalau bagi teman-teman kalian sudah pengen, Kak aku pengen sharing Kak. Sharing firman Tuhan. Aku pengen ada di depan orang banyak. Di depan 1000 orang dan sebagainya. I agree, saya bersyukur kalau ada yang punya kerinduan seperti itu. Tetapi kalau kalian ingin jadi leader, sebetulnya pekerjaan yang utama adalah mendengar dan melayani. Kalau kita nggak gagal dalam dua hal itu, mendengar dan melayani, kita nggak bisa jadi pemimpin sebetulnya. Karena kita nggak ngerti apa-apa. Kita jadi kecelakaan sejarah yang seperti tadi saya bilang. Orang nggak ngerti apa-apa, tetapi ada di dalam posisi memimpin. Sehingga dia malah semakin merusak. Nah ini, satu ayat yang terakhir, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Ya sekali lagi kita perlu Tuhan. Kita nggak bisa untuk
memimpin dengan cara kita. Yang tadi saya sampaikan, kiat-kiat yang tadi, ini kan direkam, kalau kalian, Kak Dendi ngomongnya kecepatan atau gimana, kalian bisa dengar lagi, tetapi yang intinya ini loh, berikan kepadaku hikmat dan pengertian. Makanya Alkitab ini indah sekali, di dalam kitab Yakobus kan dikatakan, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia ngerasulo, enggak, meminta. Minta aja. Kalau kamu pengen jadi leader, berarti kamu harus melayani lebih banyak, harus mendengar lebih banyak. Oke, minta. Apakah mendengarkan itu susah? Bagi saya susah. Bagi orang-orang yang mungkin karakternya seperti saya susah. Saya lebih suka ngomong daripada mendengarkan. Tetapi saya perlu mendisiplin diri saya untuk mendengarkan. Untuk ada di bawah kakinya orang lain dan mendengarkan orang itu. Itu yang saya lakukan hari-hari ini. Saya masih struggle tentang itu. Tetapi saya percaya kalau teman-teman tidak struggle tentang hal itu, just do it. Tuhan bisa bawa kamu semakin tinggi. Dan jangan lupa melayani ya. Kalau mendengar saja, jadinya kita pasif dong. Kita harus mulai melayani. Yang terakhir, mungkin bagi teman-teman banyak di tempat ini, kalian berkata, Pak, aku sudah sibuk, aku nggak bisa jadi pemimpin. Sebetulnya Tuhan itu selalu cari orang yang sibuk. Ada di dalam Alkitab, tiba-tiba Tuhan berbicara dengan pengangguran yang sudah 3 tahun tidak punya pekerjaan. Ada yang seperti itu? Enggak ya. Tuhan selalu bicara dengan orang yang sangat-sangat sibuk. Daud sibuk menggembalakan domba, bos. Si Musa sibuk, dia menggembalakan juga. Matius sibuk, jadi pemungut cukai waktu itu. Petrus sibuk, dia lagi kerja, lagi jadi penjala ikan waktu itu. Jadi kalau kalian hari ini yang nganggur, oh Tuhan karena aku pengangguran, Tuhan pakai saya. No, nggak bisa Tuhan pakai orang seperti itu. Tuhan cari orang yang sibuk. Kalau hari ini teman-teman sibuk, saya tahu, dan beberapa kakak-kakak di DLC juga, kami seringkali, bukan menggosip ya, kami seringkali ngomong bahwa, wih, anak-anak zaman sekarang kesibukannya tinggi sekali. Entah itu karena online atau memang akan seperti itu nanti setelah offline, setelah kita onsite di dalam sekolah lagi. Saya nggak ngerti, tetapi Tuhan akan cari kalian. Orang yang paling sibuk adalah orang yang paling dicari sama Tuhan. Tapi kalian harus bisa mengendalikan itu ya. Nah, saya percaya bahwa yang saya bagikan hari ini bagi beberapa orang, ini cuma sampah. Wah, ini nggak ada artinya nih, aku mau buang lah. Karena aku nggak butuh jadi seorang pemimpin. Tetapi ada beberapa orang yang berkata, yes, ini aku mau untuk dipakai sama Tuhan. Meskipun hari ini nobody sees me, nggak ada orang yang melihat saya. Saya ini siapa? Aku ini sopo, Kak. Saya ini baru join di dalam DLC. Saya ini baru dari GCC. Di GCC saya kan diperlakukan seperti anak-anak. Nah sekarang di DLC saya suruh melayani, saya suruh ambil tanggung jawab. Aduh, aku kaget, Kak. Tetapi nggak apa-apa. Mari kita tundukkan kepala kita, saya akan berdoa buat kalian. Saya nggak mau buat ini terlalu panjang supaya kalian nanti bisa merenungkan, Tuhan, hari ini kami ada di bawah kaki-Mu, Tuhan, kami mau menyerahkan anak-anak-Mu. Saya minta semuanya kita pegang dadanya masing-masing, yuk. Saya juga mau, karena kita mau ambil tindakan profetis ini, Tuhan, kami adalah pemimpin-pemimpin yang bisa Tuhan pakai kapanpun. Kalau Tuhan mau cari pemimpin-pemimpin untuk masa kini dan masa mendatang, kami adalah orangnya. Tuhan, upgrade diri kami. Tuhan, jadikan kami setiap hari semakin mulia di hadapan-Mu. Sebelum Tuhan memberikan hal-hal yang besar di dalam diri kami, Tuhan bentuk diri kami lebih dulu. Tuhan pakai karakter kami, murnikan karakter kami, Tuhan. Kalau Musa perlu persiapan sekian lama, Tuhan, kami juga mau untuk Tuhan siapkan. Mungkin tidak selama Musa, tetapi kami tahu bahwa kami harus melalui persiapan itu. Tuhan, jadikan kami semakin rendah hati, jadikan kami punya value yang jelas, supaya orang-orang bisa mengerti bahwa Tuhan memakai kehidupan kami untuk menyinari lebih banyak orang setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, sebentar ya, kakak akan share screen terlebih dulu. Oke, teman-teman, seperti yang Kak Dendi bilang ya, jadi mulai dari yang kecil dulu. Lakukan dengan setia, karena apa? Karena leadership itu ngomong tentang pengaruh kita, gitu ya teman-teman ya. Semuanya diberkati ya dengan message yang Kak Dendi sudah sampaikan pada sore hari ini ya. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk minggu depan, ya, minggu depan berarti tanggal berapa Kak Lisa hari ini? 6 sampai 7. Tanggal 13 ya, tanggal 13 dan tanggal 20. Jadi minggu kedua dan minggu ketiga kita akan ada onsite ya. Jadi ibadahnya akan hybrid. Jadi sebagian akan onsite di gereja, dan kalau kalian misalnya, Kak, aku belum diizinin sama orang tua untuk onsite gitu ya, nggak masalah karena kita tetap akan buka di Zoom juga ya untuk online-nya. Jadi kita akan ada onsite dan online. Jadi pastikan teman-teman kalau memang diizinkan ya, kalian mendaftar. Caranya mendaftar terlebih dahulu karena kita akan batasin di kuota 60 orang untuk setiap kali ibadah onsite. Jadi akan ada pembatasan cuma 60 orang yang akan bisa beribadah onsite di gereja. Jadi pastikan bahwa namamu terdaftar gitu ya, teman-teman ya. Dan pastikan bahwa lingkungan sekitar adalah di zona hijau, kemudian kondisi kalian fit dan sudah vaksin ya. Kakak tekankan sudah vaksin ya. Jadi yang boleh onsite yang mana, Kak? Yang sudah vaksin. Oke, teman-teman. Karena apa? Karena benar-benar kita akan mau onsite di tempat ini, kita akan benar-benar mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jadi benar-benar seminim mungkin kita akan antisipasi setiap resiko yang ada. Oke, jelas ya semuanya ya teman-teman ya. Jadi untuk bulan November minggu kedua dan minggu ketiga, dan untuk ada perubahan sedikit, dan setiap minggu ketiga adalah perjamuan kudusnya ya, bukan minggu kedua lagi tetapi minggu ketiga. Ya teman-teman ya, kakak ulangi, di minggu ketiga baru ada perjamuan kudus ya. Nanti Kak Hana yang akan pimpin di minggu ketiga. Oke, itu aja teman-teman pengumumannya. Jangan lupa tetap benar-benar tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, dan percayalah bahwa Tuhan pasti pakai kita. Gitu ya teman-teman ya. Yuk kita sama-sama berdoa untuk bangsa ini, kita berdoa untuk sekolah-sekolah juga. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu itu akan mengubahkan hati kami. Bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, Tuhan, tetapi menjadi pengertian di dalam hidup kami. Kami hari ini juga mau, Tuhan, bahwa bangsa kami di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa bangsa ini akan menjadi semakin baik dan semakin baik. Tuhan, bangsa ini, Tuhan, akan bercahaya di tengah-tengah bangsa-bangsa lain, Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa ini, Tuhan, Kau pakai, Tuhan, jadi alat-Mu untuk benar-benar, Tuhan, memberikan dampak, memberikan impact, memberikan influence yang jauh lebih besar daripada hari ini. Kami percaya, Tuhan, bangsa kami akan semakin baik dalam setiap aspek, Tuhan, aspek ekonomi, kesehatan, apapun, Tuhan, setiap resiko-resiko ke depan, Tuhan, yang mungkin akan terjadi gelombang-gelombang berikutnya, tapi kami percaya Engkau berhikmat buat Bapak Jokowi, buat setiap menteri-menteri yang ada yang bertanggung jawab, Tuhan, karena kami percaya mereka sudah menyiapkan antisipasi yang terbaik untuk meminimalisir setiap hal, Tuhan, yang akan terjadi, resiko-resiko yang kemungkinan buruk, Tuhan, akan terjadi ke depan. Tapi lepas daripada itu, Tuhan, kami percaya bahwa ada tangan Tuhan yang menolong bangsa kami, ada tangan Tuhan yang memegang bangsa kami, ada tangan Tuhan yang tidak pernah melepaskan bangsa kami. Tuhan,
Kami berdoa juga untuk setiap sekolah-sekolah yang ada, Tuhan. Setiap kami, Tuhan, kami menjadi agen-agen Tuhan, agen-agen kerajaan Allah, Tuhan. Dimanapun kami ditempatkan, kami bersekolah dimanapun, Tuhan, Engkau, Tuhan, pakai setiap kami, untuk kami jadi terang-Mu, untuk kami jadi garam, Tuhan, di tempat itu, dan kami percaya bahwa lewat kami, Tuhan, banyak teman-teman kami yang akan diselamatkan, Tuhan. Banyak teman-teman kami akan mengenal Yesus melalui hidup kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui pemikiran kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Tuhan, saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kami kembali kepada keluarga kami, ke aktivitas kami. Jadikan kami berkat, Tuhan, dimanapun kami berada. Dan kami siap, Tuhan, untuk jadi berkat dimanapun kami berada, karena kami membawa message yang daripada Engkau. Kami membawa berita yang baik daripada Engkau, Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap jadi berkat, katakan amin. Oke. Terima kasih teman-teman buat sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend. Yes.